Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami yang akan mengulas fakta, data, dan analisis mendalam seputar olahraga nasional. Rabu malam, 27 Agustus tahun 2025, Stadion Manahan Solo menjadi saksi perjuangan penuh semangat Timnas Putri Indonesia U16 di ajang Piala AFF U16 Putri ke-2025. Dalam laga semifinal, Garuda Pertiwi Muda harus menghadapi lawan berat, Australia, salah satu kekuatan besar sepak bola wanita Asia Pasifik. Hasil akhir memang tidak berpihak pada Indonesia. Skor 0-3 menjadi catatan pahit, dengan 2 gol dicetak Abiskay Pokit 22, 27 dan 1 gol tambahan oleh Kaya Jugovic 60. Namun di balik kekalahan tersebut, pelatih Timo Schueneman menegaskan, ada 2 pelajaran penting yang harus dijadikan bekal untuk masa depan sepak bola putri Indonesia. Apa saja pelajaran itu? Mari kita bedah bersama-sama. Jalannya pertandingan. Garuda Muda tertekan sejak awal. Sejak peluit pertama dibunyikan, Australia langsung menunjukkan kelasnya. Mereka mendominasi penguasaan bola, membangun serangan dari berbagai sisi, dan membuat lini belakang Indonesia kewalahan. Gol pertama lahir pada menit ke-22, saat koordinasi pertahanan Indonesia tidak berjalan sempurna. Sebuah umpan silang rendah gagal diantisipasi dengan baik, bola jatuh ke kaki Habib Pakit, dan dengan tendangan penuh Paul Tahia merobek gawang Aliana Ayu Arumi. Belum sempat pulih, 5 menit kemudian Pakit kembali mencetak gol. Kali ini lewat tendangan jarak jauh yang begitu keras dan akurat, memperlihatkan perbedaan kualitas teknik dan kekuatan fisik antara pemain Australia dan Indonesia. Babak kedua tidak banyak berubah. Indonesia lebih banyak bertahan, sesekali mencoba serangan balik, namun tanpa ancaman berarti. Pada menit ke-60, Kapten Australia, Kaya Jugovic, melepaskan tembakan kaki kiri yang kembali tak mampu dihentikan kiper Indonesia. Skor menjadi 0-3 dan bertahan hingga peluit panjang. Statistik sederhana bisa menggambarkan betapa berat laga ini bagi Garuda Muda. Penguasaan bola. Australia 70%, Indonesia 30% tembakan ke gawang. Australia 12, Indonesia 0. Peluang berbahaya. Australia 8, Indonesia 0. Kiper Aliana Ayu Arumi patut diapresiasi karena beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang yang mencegah skor lebih besar. Evaluasi Coach Timo. 2 pelajaran utama meski kalah. Coach Timo menekankan bahwa kekalahan ini justru membuka ruang pembelajaran. Ada 2 poin penting yang ia soroti. 1. Ketenangan memegang bola. Pemain Australia menunjukkan bagaimana sebuah tim bisa tetap tenang meski ditekan. Mereka tidak mudah panik, selalu mencari opsi operan terbaik, dan jarang kehilangan bola di area berbahaya. Sebaliknya, pemain Indonesia sering terburu-buru saat menguasai bola. Tekanan lawan membuat mereka cepat kehilangan konsentrasi. Bahkan ada momen ketika bola direbut kembali hanya beberapa detik setelah berhasil menguasainya. Pertama, percaya diri pegang bola di kaki. Mereka Australia tampil sangat tenang dan kita harus belajar banyak dari mereka, ujar Timo. Pelajaran ini penting karena dalam sepak bola modern, ball composure adalah kunci agar tim bisa keluar dari tekanan dan mengatur tempo permainan. 2. Kecepatan dalam mengambil keputusan. Masalah lain adalah lambannya pengambilan keputusan. Saat berhasil merebut bola, pemain Indonesia sering salah memilih opsi operan, bahkan memberikan bola kepada rekan yang sedang dijaga ketat. Alhasil, transisi dari bertahan ke menyerang berjalan lambat, dan bola kembali hilang. Ketika kita merebut bola, semua pemain harus mengambil keputusan yang tepat. Tidak hanya disiplin bertahan, tapi juga pintar memilih opsi, jelas Timo. Hal ini menjadi catatan penting untuk pengembangan sepak bola putri Indonesia. Kecepatan berpikir dan bertindak sama pentingnya dengan kemampuan teknis. Analisis lebih dalam. Kenapa 2 hal ini vital? 2 poin yang disoroti Timo bukan sekadar detail kecil. Justru inilah fondasi dasar sepak bola modern. Ketenangan dengan bola membuat tim lebih percaya diri, mampu membangun serangan, dan tidak sekadar membuang bola. Keputusan cepat dan tepat membuka ruang serangan balik efektif, serta meminimalisasi kehilangan bola di daerah berbahaya. Australia unggul jauh dalam 2 aspek ini.
Perbedaan terlihat jelas dari cara mereka membangun serangan, selalu dengan kepercayaan diri tinggi, dan dalam sekejap sudah mengubah situasi dari bertahan menjadi peluang mencetak gol. Perbandingan teknis Indonesia vs Australia. Untuk memahami jarak kualitas kedua tim, mari kita lihat beberapa aspek teknis. Aspek Indonesia U16 Australia U16. Rata-rata tinggi badan 156 cm 167 cm fisik dan power lemah sangat kuat, akurasi operan 65%, 82% tembakan ke gawang 0-12, pengalaman internasional terbatas, rutin Piala Dunia usia muda. Data ini menunjukkan bahwa Australia unggul dalam fisik, teknik, dan pengalaman. Bagi Indonesia, ini sekaligus peta jalan. Aspek mana saja yang harus diperbaiki dalam pembinaan usia dini? Profil pemain kunci. Pahlawan bertahan Indonesia meski kalah, ada beberapa pemain yang layak diapresiasi. Aleana Ayu Arumi, kiper, melakukan 7 penyelamatan penting meski kebobolan 3 gol. Tanpa dirinya, skor bisa lebih besar. Jazlyn Kelavirial, kapten bek, memimpin lini belakang dengan penuh semangat, berulang kali memblok tembakan lawan. Nafisa Deasyanori, gelandang, meski tertekan, tetap berusaha membangun serangan dengan distribusi bola sederhana. Nama-nama ini layak diperhatikan karena bisa menjadi tulang punggung timnas putri senior di masa depan. Konteks turnamen, perjalanan belum berakhir. Kekalahan dari Australia memang menutup jalan Indonesia ke final. Namun, Garuda Pertiwi Muda masih punya kesempatan merebut peringkat ketiga dengan menghadapi Vietnam pada Jumat 29 Agustus tahun 2025. Kick-off jam 15:30 WIB, Stadion Manahan, Solo. Partai final digelar malam harinya antara Australia vs Thailand. Untuk Indonesia, laga perebutan tempat ketiga adalah ujian mental. Apakah mereka bisa bangkit setelah kekalahan telak, rekam jejak turnamen, dan peta persaingan? Thailand adalah tim tersukses di Piala AFF Putri U16 dengan 3 trofi 2017, 2018, 2019. Australia baru 1 kali juara, yakni ke 2009. Indonesia sendiri masih berjuang mencatatkan sejarah, dan keberhasilan lolos semifinal sudah merupakan langkah maju. Artinya, meski kalah dari Australia, Indonesia tetap berada di jalur yang benar dalam pengembangan sepak bola putri. Refleksi untuk masa depan sepak bola putri Indonesia, apa yang bisa kita tarik dari semua ini? Pembinaan usia dini harus lebih serius, bukan hanya teknik, tapi juga aspek fisik dan mental. Liga Putri usia muda perlu diperkuat. Tanpa kompetisi rutin, pemain sulit berkembang. Pelatihan taktik dan decision making harus menjadi fokus. Dua hal ini terbukti jadi kelemahan utama. Uji coba internasional lebih sering. Semakin banyak pengalaman melawan tim besar, semakin cepat perkembangan. Dengan konsistensi, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari Australia, Thailand, bahkan Jepang atau Korea Selatan di level Asia. Sobat Cek Fakta, kekalahan 0-3 dari Australia memang menyakitkan, tapi bukan akhir dari segalanya. Justru dari sinilah kita belajar bahwa untuk menjadi besar, kita harus berani menghadapi yang lebih kuat. Dua pelajaran utama dari Kok Timo sangat jelas. Tenang menguasai bola, cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Jika pemain-pemain muda Indonesia bisa menguasai dua hal ini, maka masa depan sepak bola putri kita akan lebih cerah. Sekarang, mari kita dukung penuh Garuda Pertiwi Muda di laga perebutan tempat ketiga melawan Vietnam. Ingat, kemenangan memang penting, tapi proses dan pembelajaran jauh lebih berharga. Sampai jumpa di analisis berikutnya bersama Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk selalu update dengan informasi terkini dan terpercaya.